subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Bupati Bandung Barat A.A. Umbara. Diduga penggeledahan berkenaan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi didampingi pihak kepolisian menggeledah rumah pribadi Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna di Desa Lembang, Bandung Barat siang tadi. Selain itu, petugas juga menggeledah rumah lainnya milik anak Bupati A.A. Umbara di Sukajadi, Desa Lembang. Usai menggeledah, petugas KPK tidak membawa dokumen ataupun barang. Diduga penggeledahan berkenaan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK. Pemirsa, barang bukti 3 mobil mewah milik salah satu tersangka korupsi Asabri dipindahkan dari salah satu apartemen di kawasan Kuningan. Kejaksaan Agung mendatangkan auditor BPK untuk mendalami dugaan korupsi Asabri yang merugikan negara hingga 23 triliun rupiah. Mobil-mobil mewah ini merupakan barang bukti sitaan kasus korupsi dana PT Asabri milik salah satu tersangka Jimmy Sutopo. Tim penyidik Kejaksaan Agung memindahkan mobil-mobil mewah ini dari apartemen eksklusif di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ke sebuah tempat yang hingga kini masih dirahasiakan. Salah satu mobil super mewah yang dipindahkan adalah bermerek Rolls-Royce dengan harga miliaran rupiah. Korupsi Asabri ini menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung. Bahkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengaku akan terus mengejar pihak lain terkait korupsi Asabri dan juga koruptor lain yang menyalahgunakan uang negara. Jadi masalah korupsi di Asabri itu tetap akan diselesaikan menurut konstruksi hukum yang dibangun oleh Kejaksaan Agung. Adapun kalau mau ada persoalan perdata di luar soal korupsinya itu nanti dibicarakan dengan Kementerian BUMN. Tapi ini tetap akan berjalan sebagai tindak pidana korupsi dan tidak akan bisa ditawar-tawar lagi. Mobil-mobil ini hanya sebagian kecil dari barang bukti Kejaksaan Agung yang disita dari para tersangka. Untuk mendalami lebih jauh korupsi Asabri, Kejaksaan Agung mendatangkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dalam kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara sekitar 23,7 triliun rupiah, Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka dari PT Asabri dan pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta menaikkan batas tertinggi gaji bagi penerima rumah DP 0%. Batas maksimal yang awalnya 7 juta rupiah kini menjadi 14 juta rupiah. Melalui keputusan Gubernur nomor 558 tahun 2020, Anies Baswedan menaikkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas program rumah DP 0%. Dari yang awalnya 7 juta rupiah menjadi 14,8 juta rupiah. Hal ini diputuskan sejak Juni 2020 lalu. Diubahnya batas tertinggi gaji penerima rumah DP 0% karena program ini membutuhkan penilaian yang cukup agar pembangunannya berjalan baik. Pemprov DKI Jakarta telah menjual 681 dari 882 unit rumah murah yang disiapkan untuk warga ibu kota. Wagub DKI Jakarta Riza Patria mengatakan akan terus membantu mencari terobosan-terobosan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian seperti janji Anies Sandi yang sudah disampaikan juga. Mereka terus melakukan pembangunan daripada perumahan DP 0%, apakah rusunami maupun rusunawa. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan tidak melarang masyarakat mudik Lebaran 2021 meski pandemi COVID-19 belum mereda. Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk mengatur mekanisme mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak melarang aktivitas mudik pada Lebaran kali ini. Meski demikian, keputusan boleh tidaknya mudik 2021 berada di bawah kewenangan Kemenko PMK dan gugus tugas COVID-19.
Aktivitas mudik juga akan diatur dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan dan tracing COVID-19 pada transportasi massal untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Terima kasih. Selain penerapan protokol kesehatan, posko-posko lebaran juga akan disiapkan di tempat strategis selama mudik lebaran. Tim iNews melaporkan. Ya, berbagai lomba digelar di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain untuk memperingati 1 tahun perjuangan melawan pandemi, lomba digelar juga untuk meningkatkan semangat para pasien melawan COVID-19. Salam seluruh rakyat Indonesia. 1 tahun sudah, para tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta berjuang untuk melayani pasien yang terpapar virus corona. Untuk menandai 1 tahun perjuangan para nakes, Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran menggelar rangkaian perlombaan yang diikuti para pasien anak-anak hingga dewasa. Berbagai lomba seperti balap balon dan ember melayang diharapkan dapat meningkatkan semangat para pasien untuk melawan virus corona. Para pasien yang bergabung dalam acara ini adalah pasien yang memiliki catatan medis sehat selama beberapa hari terakhir. Ya, jadi ini kriterianya memang antar tower. Jadi masing-masing tower mengeluarkan timnya masing-masing. Jadi mereka yang menentukan sendiri. Pasien tentunya yang sehat, artinya sehat ya, bukan pasien yang gejala sudah kan. Ini ringan-ringan semua ya, cuman gejala-gejala yang ringan kemudian juga membaik. Agar lomba yang digelar tetap memenuhi protokol kesehatan, petugas mengingatkan para peserta agar selalu menjaga jarak dan memakai masker. Selama lomba berlangsung, petugas mengingatkan peserta agar selalu menjaga jarak dan memakai masker. Dari Jakarta, Rizka Desia Diorna, Muhammad Zulkarnain, Yudi Permana, iNews melaporkan. Dalam upaya penanganan wabah COVID-19, MNC Peduli melalui MNC Media dan MNC Animasi bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyemprotkan disinfektan dan membagikan masker kepada masyarakat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Penyemprotan ditujukan bagi rumah warga, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus melakukan langkah antisipasi penularan virus corona di daerahnya. Selain menutup sementara kunjungan wisatawan, pemerintah setempat juga membatasi akses dari dan ke Pulau Seribu. Pembatasan penumpang sebanyak 50% dan pemeriksaan rapid antigen di titik-titik pelabuhan. Membantu pemerintah Kepulauan Seribu menangani penularan COVID-19, MNC Peduli melalui MNC Media dan MNC Animasi melakukan penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta. Penyemprotan disinfektan dan bagi-bagi masker ditujukan bagi warga Pulau Pramuka sebagai pusat administratif pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu. Dengan hanya kegiatan semacam ini bisa berkurang. Bahkan saat ini kita hanya 1 orang yang dirawat ya, dan ada 8 yang terisolasi ya. Tentunya yang sembuh sudah cukup banyak juga, dari jumlah 508 sekarang sudah yang sembuh 448. Mungkin nggak banyak tersentuh ya, mengingat kondisi akses juga, dan kemudian kita juga bekerja sama dengan partner kami PMI dan pemerintah Kabupaten Pulau Seribu, itu mereka menyambut baik. MNC Peduli berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.